Apa sih UMKM itu? Bagaimana sih seharusnya pajak atas UMKM tersebut? Supaya para tax lovers yang merupakan usaha kecil menengah ini tidak salah dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hai tax lovers, welcome back with Cici Yeni. Cici Yeni pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu nih buat para tax lovers yang rajin-rajin ninggalin message di YouTube maupun yang DM ataupun yang WhatsApp chat. Menanyakan kok Cici Yeni udah lama nih nggak bikin video gitu kan. Oke, karena kesibukan Cici Yeni yang akhir-akhir ini cukup padat, jadi baru sekarang Cici Yeni bisa bikin video lagi. Tentunya dengan topik-topik yang tetap menarik dan diharapkan bermanfaat untuk para tax lovers. Kali ini Cici Yeni akan membawakan topik tentang UMKM. Karena balik lagi banyak sekali yang masih nanya, apa sih UMKM itu? Bagaimana sih seharusnya pajak atas UMKM tersebut? Supaya para tax lovers yang merupakan usaha kecil menengah ini tidak salah dalam melakukan kewajiban pajaknya. Cici Yeni mulai ya. UMKM, usaha mikro kecil menengah. Tentunya UMKM ini banyak mendapat fasilitas perpajakan dari pemerintah, terutama di masa pandemi ini, karena pemerintah betul-betul mendukung untuk para pengusaha UMKM untuk dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan lancar. Karena kita tahu di masa pandemi ini tentunya banyak para tax lovers yang terdampak, baik dari segi pekerjaan, tentunya juga dari segi penghasilan. Siapa aja sih yang boleh menikmati fasilitas UMKM? Tentunya hal ini dibatasi dari sisi omset atau penghasilan. Batasannya adalah 4,8 miliar per tahun. Jadi pada dasarnya semua wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, kita bicara badan itu perusahaan, itu boleh loh menjadi wajib pajak UMKM selama omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar selama 1 tahun. Tetapi ada aturan khususnya. Karena ini usaha mikro kecil menengah, ada beberapa penghasilan dari para wajib pajak yang tidak bisa menikmati fasilitas UMKM. 1. Wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya dari jasa atau pekerjaan bebas. Begitu kita bicara jasa atau pekerjaan bebas itu apa saja? Antara lain, Cici Yeni sampaikan di sini antara lain adalah tenaga ahli, dokter, akuntan, arsitek, terus ada peneliti, penerjemah, agen asuransi, MLM, itu antara lain. Kalau lengkapnya, tax lovers bisa lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Kedua, yaitu wajib pajak orang pribadi atau perusahaan yang penghasilannya di luar negeri terutang pajak dan telah dibayar di luar negeri. Itu tidak bisa jadi wajib pajak UMKM. Lalu yang nomor 3 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang penghasilannya udah kena PPh final. Contohnya apa? Orang yang usahanya adalah menyewakan rumah, juragan kos-kosan, juragan kontrakan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena penghasilan dari kos-kosan dan kontrakan itu sudah kena PPh final. Dan yang nomor 4 adalah orang pribadi atau badan yang penghasilannya dikecualikan dari objek pajak. Ya kalau sudah dikecualikan, ya kan? Ya buat apa bayar PPh final UMKM? Kan seperti itu. Oke ya. Di luar dari yang tadi Cici Yeni sampaikan, artinya kan bisa sepanjang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Oke, tarifnya berapa sih pajak UMKM? Nah ini salah satu yang Cici Yeni bilang fasilitas luar biasa dari pemerintah. Tarifnya adalah 0,5% dari omset dan bersifat final. Tunggu, masih ada lagi fasilitasnya, enggak cuman itu. Kalau kata orang-orang ini mah udah dapat bonus, dapat lagi bonus. Bonusnya apalagi tuh? Untuk para tax lovers yang omset per tahunnya tidak sampai 500 juta itu nggak dikenakan pajak. Contohnya gini,
Misalnya tax lovers ini confirm sudah oke secara persyaratan masuk sebagai wajib pajak UMKM dengan syarat-syarat yang tadi Cici Yeni sampaikan. Bulan Januari omsetnya hanya 100 juta, nggak bayar pajak. Bulan Februari omsetnya 200 juta, jadi di total Januari plus Februari menjadi 300 juta. Belum mencapai 500 juta, tidak kena pajak. Lalu di bulan Maret omsetnya 300 juta, berarti total jadi 600 juta. Januari 100 juta, Februari 200 juta, di Maret 300 juta, jadi 600 juta. Dari 600 juta ini hanya 100 jutanya yang kena pajak di bulan Maret. Jadi cara ngitungnya 600 juta dikurangin 500 juta baru dikali 0,5%. Wow banget kan? Itu sih wow banget dari segi fasilitas perpajakannya. Lalu bagaimana Cici Yeni kalau ternyata selama 1 tahun omsetnya cuma 300 juta? Ya berarti nggak ada kena pajaknya. Tapi ingat ya, tidak kena pajak bukan berarti tidak punya catatan. Balik lagi Cici Yeni selalu menekankan administrasinya harus dijalankan. Jadi tetap tax lovers itu harus mengadakan minimal pencatatan untuk mencatat berapa sih sebetulnya peredaran bruto. Peredaran bruto atau omset kalau Cici Yeni ngomong. Omsetnya tuh berapa sih per bulan, ya kan? Jadi supaya administrasinya itu rapi dan tidak ada kemungkinan untuk lalai jadinya dari segi perpajakannya. Yang lalu yang nomor 2, ya kan, setelah misalnya tax lovers kena nih pajaknya, terutang pajak UMKM, itu setelah tax lovers bayar, tax lovers simpan saja. Karena itu nanti dilaporkannya pada saat SPT tahunan. Jauh lebih simpel karena tax lover hanya perlu hitung dan bayar. Tapi ingat, balik lagi, untuk fasilitas UMKM ini tidak berlaku seumur hidup. Artinya apa? Secara jangka waktu itu dibagi 3. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi, fasilitas UMKM itu cuma berlaku 7 tahun. Untuk wajib pajak badan dalam bentuk koperasi, persekutuan komanditer ataupun firma hanya berlaku 4 tahun. Untuk wajib pajak yang berbentuk PT hanya berlaku 3 tahun. Bicara jangka waktu tentunya kita bicara mulai kapan. Nah ini ya, ini harus digarisbawahi. PP 23 itu berlaku 1 Juli tahun 2018. Jadi ini harus dilihat. Apakah tax lovers ini adalah wajib pajak baru? Wajib pajak baru itu artinya mulai terdaftar dari 1 Juli tahun 2018. Atau tax lovers ini wajib pajak lama. Wajib pajak lama itu artinya terdaftar sebelum 1 Juli tahun 2018. Ini pengaruh pada saat menghitung jangka waktunya. Cici ini kasih contoh gini. Tuan A itu wajib pajak baru. Dia baru punya NPWP itu 1 Januari 2019. Wajib pajak baru karena setelah 1 Juli 2018. Artinya Tuan A bisa menikmati fasilitas UMKM 7 tahun dari tahun terdaftar. Kenapa 7 tahun? Tuan A artinya orang pribadi. Dari kapan? Dari terdaftar karena wajib pajak baru. Artinya Tuan A bisa menikmati fasilitas UMKM sampai dengan tahun pajak 2025. Contoh yang sama, Tuan C itu terdaftar memiliki NPWP dari 17 Agustus tahun 2010. Artinya wajib pajak lama. Kenapa? Karena sudah punya NPWP sebelum 1 Juli tahun 2018. Tuan C hanya bisa menikmati fasilitas UMKM 7 tahun dari tahun 2018. Jadi artinya Tuan C hanya bisa menikmati fasilitas UMKM sampai tahun pajak 2024. Ini berlaku juga baik untuk CV, untuk PT karena cara berpikirnya begitu. Terdaftarnya kapan? Apabila WP baru terdaftar sejak 1 Juli 2018, maka berlaku mulai tahun pajak terdaftar. Tapi kalau wajib pajak lama terdaftar sebelum 1 Juli 2018, maka berlaku mulai tahun pajaknya PP 23, yaitu tahun pajak 2018.
Sekarang untuk persyaratannya, kita bicara terutama untuk wajib pajak badan nih. Kadang pada kenyataan di lapangan, dengan berbagai pertimbangan, manajemen mengambil keputusan untuk tidak memanfaatkan fasilitas UMKM. Artinya mau menjalankan kewajiban perpajakannya secara normal. Ya kan, membuat laporan keuangan, dihitung laba fiskal, lalu dihitung pajak terhutang, termasuk di dalamnya pasti ada koreksi fiskal seperti itu. Ingat, apabila memang manajemen memutuskan untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara normal, artinya tidak menikmati fasilitas UMKM, itu wajib menyampaikan kepada KPP sebelum tahun pajak itu dimulai. Jadi nggak bisa tiba-tiba tahun pajak sekarang 2022 terus dibilang saya nggak mau UMKM deh. Nggak bisa. Itu harus sebelum. Artinya kalau diajukan di tahun pajak 2022 itu berlaku untuk tahun pajak 2023. Ini ya, ini sebetulnya tips-tipsnya yang di lapangan itu suka tricky. Gitu. Jadi itu wajib dan secara aturan itu tertulis. Itu wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPP bahwa berniat melakukan kewajiban perpajakannya secara normal. Dan itu baru berlaku tahun pajak berikutnya. Lalu ada nih pertanyaan ke Cici Yeni gini, tapi Cici Yeni awalnya memang kita pakai UMKM, ternyata let's say di 2022 baru bulan Agustus saja omsetnya si CV ini atau omsetnya si PT ini sudah 5M. Artinya kan sudah lewat dari 4,8M. Berarti saya boleh dong nggak bayar lagi 0,5%-nya setiap bulan. Saya langsung switch jadi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara normal. Itu tidak bisa. Tidak boleh ya, Cici ini tegaskan sekali lagi. Jadi bagaimana? Tahun pajak 2022, CV tersebut atau PT tersebut tetap wajib bayar 0,5% per bulan. Nah, untuk perubahan statusnya menjadi wajib pajak biasa, bukan wajib pajak UMKM lagi, itu baru terjadi di tahun pajak 2023. Ya, seperti itu. Demikian penjelasan Cici Yeni untuk tentang UMKM ini. Semoga apa yang Cici Yeni sampaikan ini memberikan kejelasan dan tentunya manfaat bagi para tax lovers untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat. So, let's see you all guys on my next video. Bye-bye.